Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi buat kita semuanya. Selamat subuh bosku. Maaf saya baru update, hanya bisa di subuh dan di paling pagi hari bos ya. Sebelum saya lanjut trading, di sini saya akan merilis dashboard versi 18 Pro ya, yang rilis hari ini. Nah, di dashboard versi 18 Pro ini saya masuk ke bagian dashboard versi 18 Pro info ya. Dashboard info bos ya. Ya, oke. Di dashboard versi 18 Pro ini hanya pengembangan ada pada Putra Bar System dan strategi pemantulan atau scalping ya, yang sering digunakan di forex biasanya bos ya. Oke, di sini saya akan sedikit membahas mengenai Putra Bar System ya. Nah, jika Putra Bar System, nah teman-teman misalkan modal minim pas ketemu di momen tren ya, di momen tren artinya antara sell dan buy-nya terlalu tinggi, candlenya terus naik. Nah, ada muncul doji seperti ini di candle sebelumnya. Nah, Bud bilang sell ya, doji hijau ya, doji buy ya, Bud bilang sell, kalian skip ya. Doji merah, Bud bilang buy, kalian skip bos ya. Nah, cuma di sana aja bos ya. Nah, terus pada pemantulan scalping, sebelum saya lanjut nanti di praktek di trading, pemantulan scalping atau yang sering digunakan biasanya di forex ya. Di sini menggunakan, kalau di binary di sini menggunakan OP 5 sampai 10 menit ke depan ya. Nah, kalian bisa set di sebelah kiri, kemarin sudah jelaskan. Jadi sebentar juga saya akan jelaskan. Bisa ketika dia muncul pemantulan kan ke sell pemantulan ke arah buy gitu misalkan. Kalian bisa melakukan posisi di 5 sampai 10 menit bos ya. Tetapi kalau ingin WR nya tinggi, kalian perhatikan bagian SNR ya, SNR paling atas dan SNR paling bawah bos ya, paling atas dan paling bawah bos ya. Oke, saya lanjut saja trading. Lagi sebentar saya akan jelaskan sambil praktek bos ya. Di sini saya akan hanya mengandalkan Putra Bar System ya. Kalau pemantulan ini nggak sedikit lama menunggu ya, kalau yang seperti ini bos ya, lumayan lama menunggu bos ya, karena dia OP pada saat ketika titik pemantulan bos ya, pemantulan bos ya. Biasanya kalau kita trading di forex biasanya misalkan di harga sekian, OP sekian, ketika pas di momen pemantulan ya, pemantulannya ya, woi auto cuan itu bos ya. Oke, di sini langsung saja lanjut trading. Jika teman-teman money management aman, boleh aja sih terobos yang ini bos ya, boleh aja terobos, asal ingat jaga money management, cut loss di K1 atau K2 ketika money manajemennya baik bos ya, dalam artian OP paling terkecil dari saldo ya, misalkan OP nya 1 sampai 5% dari saldo ya, di 14 OP nya 14.000 atau 28.000 atau 50.000 masih bisa ya, terobos aja bos ya. Kan tapi kalau memang di momen tren biasanya para trader lossnya kebanyakan apesnya di bagian tren ya, melawan tren ya, kompensasi kompen yang mengakibatkan dol ya bos ya. Akan tapi kalau di Putra Bar System perubahannya hanya ada pada Putra Bar System dan pemantulan scalping ya. Oke, nah saya kasih contoh ini bos ya. Nah di sini ya, di bagian 17 Pro kemarin kan ada di bagian analisa koreksi sama tadi itu bos ya. Di sini sudah digabung masuk ke sini bos ya, sudah masuk ke OP ya. Jadinya dia tingkat akurasi untuk menganalisa koreksi, tingkat akurasi untuk menganalisa tren lebih tinggi bos ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa digabung ke arah ini ya? Karena yang seperti saya katakan tadi, kebanyakan para trader di binary itu ya, kita kompensasi itu kebanyakan lossnya itu kebablasan di arah tren ya, melawan arah tren terus ya. Maka dari itu di dashboard versi 18 Pro ya,
Tidak ada kata-kata melawan tren ya. Tidak ada kata-kata melawan tren di sini, akan tetapi peringatan sekali lagi, perhatikan aja nih bos ya. Oke, saya akan lanjut trading bos ya. Hanya mengandalkan depo receh bos ya, karena kalangan disebut pengguna adalah kalangan menengah ke bawah bos ya. Saya praktekkan bos ya. Tapi kalau apa namanya, kalau perhatikan cut loss di K1 atau gimana, terobos nggak masalah bos. Tapi karena versi 18 Pro yang seperti video-video saya kemarin, itu WR sangat tinggi sekali bos, sangat luar binasa bos ya. Semoga dengan ini bisa kalian epic comeback bos ya. Ini aja kelemahannya satu bos ya. Saya ingatkan lagi sekali bos ya, ketika money manajemennya minim atau depo minim ya, depo minim ya, ingat saja jangan ini bos ya, aja jangan ini ya bos ya. Itu jarang muncul. Kalau biasanya kalau tren terlalu panjang, terus tren terlalu tinggi naik atau terlalu turun naik tuh turun terlalu rendah turunnya tuh jarang bos ya, ada bos ya, jarang bos ya. Kalian hanya sehari itu bisa 7 kali ya bos ya, 7 atau 5 kali bos ya. Kalau buat trabar ini enak digunakan pada saat malam hari, buat trabar hanya bisa enak digunakan subuh dan siang hari bos ya, paling enak bos ya. Oke, saya gaskan lagi bos, kita langsung lanjut trading. Oke, ini saya mengulang deposit bos ya, mengulang deposit menggunakan akun lain ya. Ini pengulangan bos ya, ini bukan akun yang trading kemarin bos ya, biar nggak salah paham nanti bos ya. Kita lihat historinya bos ya, historinya aja lihat bos ya, antara bohong dan enggaknya bos ya. Nah, lihat jamnya dan lihat tanggalnya bos ya, 3 Agustus jauh bos ya, bukan yang kemarin ya, bukan akun yang kemarin intinya bos ya. Oke, kita mulai depo dulu. Coba saya tes, ini hanya sekedar contoh cara penggunaan bot trabar ya. Ketika depo minim ya, jangan terlalu barbar kalian bos ya. Kalau depo minim jangan terlalu barbar kalian bos ya, ingatkan lagi bos ya. Kita tes 200 aja bos ya. Kalau depo receh ya syukurin ya, berapa dapat syukurin ya. Kalau misalkan kalian mau cari target, misalkan target harian berapa ya, kalau depo receh dapat 50.000 aja udah syukuri sekali bos ya. Sebulan 1,5 tuh bos ya. Memang kerja panas-panasan di luar sana bos ya. Ini subuh, mudah-mudahan nggak gangguan. Ini sekedar contoh ya, mungkin saya hanya beberapa kali OP ya. Ini sudah jam 3:30 ya, saya kurang istirahat nih bos. Oke, kita tunggu saldo masuk dulu. Sebenarnya versi 18 Pro ini sangat enak digunakan bos ya, tinggal gas-gas aja sebenarnya bos ya. Cuma kelemahannya saya kasih tahu tadi, enggak sih yang namanya kelemahan bos ya. Di sana pasti loss K1 misalkan ya, kalian cut loss aja aman lah bos ya. K1 cut loss aman lah kalau misalkan di bagian momen ini bos ya, tren misalkan ya. Terlalu gini lah sih bos ya. Cuma kalau memang lo cut loss di K1 aja bos ya. Lama nggak masuk saldonya. Kita refresh dulu bos ya.
Mas bos. Lama bit bos. Oke, masuk bos ya. Masuk bos ya. Kita balapan ke aja lah. Jangan tiru, kalau saya barbar jangan ditiru bos ya. Tetap kalau memang receh kita OP 14.000 aja bos ya, 14k aja bos ya, satu kali ya. Kalau memang nggak kuat kompensasi, jangan melakukan kompensasi ya. K1 tunggu boot lagi terus saja, jangan menggunakan kompensasi ya, tunggu boot aja bos ya. Oke, kita gaskan bosku ya. Oke, kita tunggu bootnya bos ya. Ini sekedar contoh bos ya, ini sekedar contoh ya bos ya. Tidak fokus ya trading tadi, hanya sekedar mau mengulas mengenai 18 Pro dan rilis bos ya. Sekarang kita modal minim ya, nggak takut kompensasi, jangan kompensasi bos ya. Kita tunggu lagi selanjutnya bos ya. Aduh, udah kejauhan nih bos. Outlot yang nopi bos ya, kejauhan bos. Ada kena trading bos. Tuh barbar lagi bos. Sorry bos ya. Bos ya. Outlot nopi kita aja pansnya bos ya. Maka ini masuk bos ya, bye bos ya. Masuk bos ya, masuk aja nih bos ya. Udah masuk bos ya. Enak sekali digunakan buat terabat versi 18 Pro bos ya. Ini hanya sekedar contoh bos ya. Lagi sebentar saya kasih wejangan bos ya, maksud dari kata-kata ini bos ya. Saya nggak fokus trading di sini bos ya, hanya sekedar contoh bos ya. 3, 2, 1, 0, masuk bos ya. Oke. Tadi kan saya nunggu turun dulu dia bos ya. Ya, kalau memang sudah telat, jangan upi bos ya. Satu jangan saya ketika candlenya ini delay ya, atau lag lama misalkan 10 detik atau 15 detik ya, jangan upi dulu kalau dia sudah loncat naik bos ya. Biarkan dulu dia setara dengan candle ini ya, atau lagi dikit aja selisihnya nggak apa-apa bos ya. Open buy itu misalkan bos ya. Ya, kalau lag delay 3 detik sekian detik itu nggak masalah sih bos ya, itu nggak masalah bos ya. Kalau kita udah receh, kalau dapat segini syukuri aja bos ya. Per bulan berapa itu bos ya. Ini sebagai contoh bos ya. Oke, kembali ke arah penjelasan sekarang bos ya. Kembali ke arah penjelasan bos ya. Kembali ke arah penjelasan ya. Saya detailkan sekarang bos ya. Nah, artinya kalau ada seperti ini misalkan bos ya. Sorry bos ya. Nah, misalkan ini tren naik ya, kuat ya, naik buy tinggi sekali bos ya, buy-nya candlenya kelihatan tinggi sekali ya. Nah, dan di sana ada kelihatan seperti membentuk seperti doji seperti ini dan bot bilang sell, kalian skip bos ya, kalian skip bos ya. Terus nah, sama halnya kalau sell turun, nah biasanya jarang ada yang seperti itu bos ya. Muncul doji ya, jadi sell seperti ini ya. Saya tidak berbicara bahasa ilmiah biar kalian nggak bingung ya. Terus botnya bilang baik, kalian skip aja bos ya, biar nanti kalian nggak kebablasan ya. Kadang-kadang para trader itu kan berpikir, oh sudah terlalu turun jauh sekali, kita kompensasi ya, kompensasi, akhirnya habis bos ya. Nggak boleh seperti itu bos ya. Nah, terus OP pemantulan collapsing ya, kalau OP pemantulan pada ini ya, biasanya kalian perhatikan SR paling titik tertinggi ya, misalkan resisten ya, SR nya ini di sini ya bos ya, paling tinggi dia bos ya. Nah, biasanya kalau pemantulan ini ada aba-aba OP-nya pembalikan, biasanya ya di sini muncul scalping open ya. Nah, kalian dari atas tuh turun OP ke bawah, tapi set di sini bos ya, di time frame-nya bos ya. Kalian set di sini ya, misalkan OP 5 menit ke depan ya, atau ini ya,
segini atau ini ya, segini ya misalkan 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan ya. Oke, nah kalian aba-aba OP di sini ya kalau muncul ini bos ya. Biasanya ini muncul ketika dia sudah titik jenuh ya, paling atas atau paling bawah trennya bos ya, atau pada pergerakan momen sideways. Akan tetapi dia tren sideways bos ya, trennya tuh sedikit naik turun kayak tangga dia bos ya, kayak swing dia bos ya, itu bos ya. Ini karena sudah subuh ya, ini sekedar contoh, kalau dilanjutkan nggak masalah sih bos ya, cuma tetap OP nya sekian. Memang kalau memang money manajemen tidak kuat ya, jangan melakukan kompensasi ya. Ingat bos ya, jangan melakukan kompensasi bos ya. Ini sekarang jam berapa nih ya, hampir jam 4 bos ya. Kalau nunggu lagi botnya bisa sih, cuma waktunya ngolor terus bos ya. Saya hanya memberikan contoh di sini bos ya. Oke, langsung aja video bos ya. Saya hanya memberikan contoh dan tidak ada tipu-tipu ya menggunakan akun demo di Impact dan sebagainya, tidak bos ya, nggak pernah seperti itu bos ya. Di Impact pasti selalu kalau buat konten itu pasti selalu depo biasanya bos ya. Nah X kayak ini bos ya, karena orang yang punya akun dapat WD ya, nah pajak 2% itu mau dia bos ya. Oke, saya Dintes, saya undur diri, semoga bermanfaat, semoga bisa epic comeback bos ya. Salam profit bos.